You want it? Come and get it! Halo Sobat Puler, kita lanjutkan kembali arus cerita film No Escape bagian kedua yang tentunya lebih seru, lebih menghibur. And welcome back to our channel Mulung Multiverse. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share-nya ya guys. Yuk. Keesokan harinya, saat makan bersama, Robin penasaran bertanya kepada Samsul, karena apa Samsul bisa ditahan di pulau ini? Samsul menjawab, dulu dia menculik anaknya Pak Odin. Samsul nekat melakukan hal tersebut karena butuh uang untuk membayar cicilan motor dan hutang yang sudah menumpuk di warung Ce Iis. Tak lama kemudian sebuah helikopter terbang melintasi pemukiman. Ternyata itu suplai makanan untuk kaum outsider yang dikirim sebulan 2 kali. Robin pun dengan penasaran bertanya kepada Samsul, tidak adakah kemauan dari mereka untuk mencoba membajak helikopter tersebut untuk kabur dari tempat itu? Samsul menjawab, hal itu sia-sia karena tidak ada satupun dari mereka bisa menerbangkan helikopter. Mendengar itu Robin pun mengerti sambil tersenyum mecem. Robin berkata dalam hati, dasar waka begu maneh. Di sisi lain terlihat kerumunan orang sedang berkumpul, entah ada apa gerangan yang terjadi. Ternyata Mang Ikin sedang membawa seorang keluar dari benteng. Orang tersebut adalah penjaga yang tertidur tadi malam saat tugas piket. Akibat kelalaiannya itu, ia dihukum dengan diusir dari benteng tersebut dan tidak diperbolehkan lagi masuk. Dengan begitu, dia mau tidak mau harus bertahan hidup di tengah pulau Absolom yang liar dan ganas itu. Kita beralih ke kubu outsider yang sedang terjadi konflik. Stok pangan yang kurang menjadi pemicunya. Salah seorang anak buah mengkritik kebijakan Marek yang tak peka dengan keadaan. Dia berbicara kepada Marek dengan nada sinis dan mencurahkan kekecewaannya. Marek hanya tertawa ringan, tapi tanpa diduga tiba-tiba dengan kejamnya dia menghabisinya dan memperingatkan yang lainnya untuk menuruti perintahnya bila masih sayang sama nyawanya. Lalu atas saran anak buah dekatnya, Marek muncul rencana untuk menyerang kaum insider dan mengambil paksa persediaan makanan yang berada di kubu insider. Maybe we should just make it personal. In Dad. Di malam yang sama di dalam benteng kaum insider sedang bersukacita mengadakan pesta ala kadarnya, dan tanpa mereka sadari Marek dan kroni-kroninya sudah mengawasi benteng itu dari kejauhan. Robin yang sudah pulih bersiap-siap untuk meninggalkan benteng itu saat subuh. Dia temui si Abah yang tak bisa lagi mencegahnya untuk tetap tinggal di sana. Di luar benteng, kaum outsider tampak mulai beraksi dan bersiap-siap masuk ke dalam benteng dan menyerang. Ternyata ada mata-mata yang memberikan info kepada kaum insider tentang penyerangan ini. Mereka pun serentak bersiap siaga untuk menghadang kaum outsider. Robin pun yang awalnya mau pergi akhirnya bergabung, mengangkat senjata bersama dengan yang lainnya. Pertempuran pun mulai. Panah-panah api ditembakkan kaum outsider ke arah benteng. Kaum outsiders mulai bergerak masuk ke dalam benteng dan kaum insider pun telah siap menghadapinya. Pertarungan jarak dekat pun tak bisa dihindari lagi. Saat keadaan tegang, Marek dan anak buahnya bernama Idoy secara sembunyi-sembunyi menyelinap ke dalam benteng lewat menyelam sungai dan menghabisi beberapa penjaga yang lengah. Si Abah ya ikut bertarung karena faktor usia menderita luka yang cukup serius. Untungnya dia segera ditolong dan dibawa ke tempat yang aman. Tapi ternyata Marek mengetahui hal itu dan membututi ke tempat si Abah diselamatkan. Hal itu pun diketahui oleh Robin. Dia pun segera bergerak untuk menyelamatkan nyawa si Abah. Robin datang di saat yang tepat. Abah bisa terhindar dari bahaya berkat aksinya, walaupun tidak membuat binasa Marek, tapi setidaknya membuat Marek mundur dan pergi dari benteng itu beserta dengan anak buahnya. Maybe Marek's losing patience. You don't understand. Secret is private. It exists.
Keesokan harinya Robin yang terbangun tiba-tiba berlari ke arah pantai. Ternyata Abah sedang melakukan uji coba untuk menjalankan sebuah perahu yang dikendalikan oleh remote control keluar dari pulau itu. Mereka pun mengawasi sejauh mana kapal tersebut bisa pergi. Untuk beberapa saat perahu itu tidak terdeteksi penjaga. Hal itu membuat Abah dan kawan-kawan gembira dan yakin perahu ini nantinya bisa digunakan kabur dari pulau ini. Tapi tak semudah itu Bogoso, karena ternyata tak lama datang helikopter penjaga dan menghancurkan perahu itu sekaligus menyerang ke tempat Robin dan yang lainnya berada. Di lain waktu, Robin menemui Inceng sang ahli mesin dan menemukan sebuah mesin penggerak yang masih berfungsi, tapi karena salah satu spare partnya tidak ada, maka mesin tersebut tidak bisa digunakan. Inceng memberitahu bahwa spare partnya ada di tempat kaum outsider. Mendengar itu tanpa pikir panjang lagi, Robin menemui si Abah dan meminta restu untuk pergi mengambil benda tersebut bagaimanapun resikonya. Worthless because it's missing. What if I told you I've seen what you're... Worse if it buys you a space. Yeah, along with Casey. Singkatnya, Robin pun berangkat dan bersamaan dengan itu Samsul datang dan berniat ikut. Tapi Robin menolaknya dengan alasan misi ini berbahaya, yang tentunya berisiko apalagi buat pemuda seusia Samsul yang belum berpengalaman dan secara emosi masih labil, yang baperan bila ada komentar julid netizen. Singkat waktu, Robin telah dekat dengan pemukiman kaum outsider. Sejenak dia merasakan ada seseorang yang membututinya, dan betapa kesalnya Robin, dan mungkin kita juga, setelah tahu bahwa orang yang mengikuti Robin itu ternyata Samsul. Robin pun berniat mendekati Samsul yang terlihat kelelahan. Sialnya Samsul masuk perangkap outsider dan dibawa ke pemukiman mereka. Robin pun mengatur siasat dengan menyamar sebagai orang outsider. Dia masuk dan melumpuhkan beberapa penjaga. Kondisi Samsul sangatlah mengkhawatirkan. Samsul diikat dengan alat ekstrim dan harus berusaha sekuat tenaga tetap berdiri. Jika tidak, maka nyawanya dipastikan melayang jauh sekali. Robin berhasil mengalihkan perhatian kaum outsider pada Samsul saat dia meledakkan sebuah ruangan. Tapi ternyata Marek tidak terpancing dan kembali lagi ke tempat semula. Dan itu membuat Robin dan Samsul tertangkap dengan mudahnya. Same as before, my friend. Time with an itsy-bitsy little... Marek tidak langsung menghabisi keduanya. Untuk hiburan malam, dia menyuruh duel antara Robin dan Samsul sampai is dead. Hal itu membuat Robin berjuang dan terpaksa dengan perasaan tak karuan dia bertarung dengan Samsul. Karena sadar bahwa bagaimanapun yang terjadi, akhirnya mereka pun akan mati juga. Maka Samsul berinisiatif untuk memaksa Robin menusuknya dan hal itu tidak bisa dicegah oleh Robin. Here, but you are made you with open arms. Like you do, you turn around, you make... Kemudian Robin dibawa Marek untuk dieksekusi oleh algojonya dan meninggalkannya. Beberapa detik nyawanya akan melayang. Robin diselamatkan oleh seorang anak buah Marek yang berkhianat dan memberitahukan bahwa Marek akan segera menyerang kembali ke pemukiman insider. You gotta warn them. Go. Why are you doing this? Go. Robin kembali lagi ke pemukiman kaum insider dan langsung memberikan alat yang berhasil dia ambil dari tempat outsider kepada Inceng. Lalu kemudian dia menemui Abah yang sedang terbaring sakit akibat luka yang dideritanya saat pertempuran. Robin menyampaikan informasi kepada semua tentang rencana Marek yang akan kembali menyerang dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Robin dengan pengalamannya sebagai mantan prajurit mengusulkan strategi untuk menghadapi pasukan Marek dengan mengosongkan sementara pemukiman itu karena kaum insider diyakini tidak akan sanggup melawan kaum outsider yang begitu banyak jumlahnya.
Usulan tersebut ditentang oleh Ikin karena dinilai tidak masuk akal, tapi Abah setuju dengan usulan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada cara lain selain strategi itu yang bisa dilakukan. Ikin yang masih penasaran dengan strategi Robin lalu bertanya lagi apakah cara ini bisa berhasil. Robin pun menjelaskan secara detail taktiknya yang membuat Ikin pun mengerti dan mendukung rencana Robin. Tak menunggu lama, seluruh kaum insider semuanya mulai meninggalkan benteng tersebut, menyisakan Abah yang tidak kuat untuk pergi karena sakit, dan Robin yang telah siap menunggu kedatangan serangan dari Marek dan gerombolannya. The men respect about this place. Someone who will save these people. Robin menyempatkan waktu untuk melihat perahu yang diservis mesinnya, dan begitu senangnya dia saat mengetahui perahunya sudah bisa menyala dan siap digunakan saat waktunya dia pergi dari Pulau Absalom. Setelah semuanya sepi, Robin keluar benteng karena ada suatu benda asing yang berada beberapa meter yang tertancap di depan pemukiman. Ternyata benda tersebut adalah kepala orang outsider yang dulu menolongnya. Tak sempat berpikir lama, Robin dikejutkan dengan kedatangan pasukan Marek yang muncul tiba-tiba dari arah hutan. Robin pun segera berlari ke dalam benteng dan bersiap melancarkan aksinya. Marek dan pasukannya dengan semangat masuk dan merusakkan pintu benteng tanpa adanya perlawanan. Setelah masuk ke dalam benteng, Marek dan pasukannya dibuat kebingungan karena tak ada kaum insider seorang pun berada di sana. Sejenak Marek menghulang, tapi lalu tertawa gembira diikuti sorak-sorai pasukannya yang menyangka kaum insider telah pergi karena takut kepada mereka. Tawa Marek pun terhenti saat terdengar ada suara dari kejauhan memanggil namanya. Suara itu berasal dari Robin yang telah berdiri di atas menara. Dengan geram Marek pun segera berlari menuju Robin, berada diikuti oleh pasukannya. Tapi alangkah kagetnya Marek ketika mengetahui Robin telah mengarahkan senjata yang sepertinya mempunyai daya tembak dahsyat. Dan benar saja pemirsa, saat senjata ditembakkan terjadi ledakan yang sangat dahsyat dan mengakibatkan Marek dan pasukannya banyak yang tumbang dalam sekejap. Sisa-sisa pasukan Marek yang masih hidup berhamburan kabur dari dalam benteng. Bersamaan dengan itu pasukan insider yang dari tadi menunggu berdatangan dan memeriksa keadaan. Mereka pun bergembira karena strategi Robin bisa berjalan dengan baik. Ketika suasana sudah sedikit tenang, Abah bertemu dengan Robin. Tapi semuanya belum berakhir ternyata pemirsa. Marek entah punya ilmu apa, ternyata dia masih hidup juga. Dengan beringas dia menyerang Robin dan hampir membinasakannya. Tapi dihalangi oleh Abah yang harus mengorbankan dirinya diwafatkan Marek. Tapi ya bagaimanapun juga, film selalu diakhiri dengan kalahnya kejahatan. Hal ini pun berlaku pada Marek yang akhirnya tewas di tangan Robin, si Bogalalah Kontea. Tanpa sempat beristirahat dan ngopai, Robin kembali dikagetkan dengan asap besar dari arah pantai. Dengan segera dia ditemani Ikin pergi ke sana. Dan betul saja, perahu yang diperbaiki Enceng dan akan digunakan untuk kabur dari pulau itu telah terbakar. Naasnya lagi, Enceng sudah tewas dengan luka tusuk di dadanya. Robin yang menemukan sebuah benda yang dipegang Enceng dan mengetahui pemiliknya, yang bisa saja dia adalah pelaku pembunuhan ini. Robin dan Ikin pun segera menemui pemilik benda itu, dan itu adalah Dodo. Robin pun tanpa basa-basi langsung menginterogasi Dodo yang tampak kaget melongo. Setelah terus dipaksa, akhirnya Dodo mengaku bahwa dia terpaksa melakukannya karena ternyata selama ini dia adalah mata-mata Pak Oding yang dijanjikan akan dibebaskan dari pulau itu. Robin pun menyuruh Dodo untuk menelepon Pak Oding yang sedang OTW ke pulau itu untuk mendarat di tempat sesuai arahan Robin. Yes, The landing zone. hey, there's a problem. They're retreating through the... Listen, what did he say? Singkatnya, Pak Oding pun tiba di pulau itu tanpa menaruh curiga pasukannya turun dari helikopter. Dan pastinya Robin dengan sembunyi-sembunyi telah berada di sana dengan beberapa orang kaum insider.
yang dengan mudahnya melumpuhkan pasukan Pak Oding. Alangkah kagetnya Pak Oding tak menyangka dia telah dijebak oleh Robin. Dia pun segera memerintahkan untuk menerbangkan kembali pesawat, tapi terlambat. Robin yang sudah masuk pesawat meringkus dan mengeluarkan Pak Oding. Setelah semuanya naik, Robin pun pergi bersama beberapa orang insider dari pulau itu, meninggalkan Pak Oding dan Dodo di tempat itu. Dan saatnya Pak Oding merasakan bagaimana dia harus berusaha bertahan hidup di pulau yang penuh ririwa dan makhluk lainnya yang mengerikan. We've got to go. We've got to go! No. No. We'll wait here for the choppers. No. We can't stay here. Hey.